Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat tidak menyukai orang yang mubadzir. Bahkan dalam surat Al-Isra 27 dikatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir, orang yang boros itu temannya syaitan. Boros bisa dalam arti yang banyak, menghambur-hamburkan uang yang tidak ada maknanya dan lain sebagainya. Tetapi pada kali ini saya lebih fokus bagaimana agar makanan kita itu tidak mubadzir. Sebuah penelitian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa sungguh sangat mengagetkan kita, sampah makanan atau sisa makanan setiap tahun ada 40 juta ton yang terbuang sia-sia. Padahal di sisi yang lain, di belahan dunia atau jangan dunia, di daerah kita ada banyak orang yang sehari makan, sehari tidak. Pagi makan, siang dan sore belum tentu. Tetapi banyak perilaku orang-orang yang sudah dimampukan oleh Allah ternyata tidak bisa memperlakukan makanan sedemikian rupa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang kita melihat makanan itu akan berakhir pada tempat-tempat yang sesungguhnya bukan tempat sampah. Dan apa dampaknya? Biasanya menjadi kotor, menjadi kumuh, dan kemudian berbau busuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang seperti ini perlu kita tanamkan lebih dini lagi, lebih awal lagi melalui keluarga. Bisa saja, tentu saja melalui sekolah, melalui madrasah, dan juga melalui pondok pesantren. Di pondok pesantren misalnya, karena anak-anak para santri itu mukim, para santri menginap, dan tentu saja makanan pasti sudah dikelola, sudah diolah oleh pondok. Ini sering menghasilkan atau berdampak pada sisa-sisa dapur, sisa-sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik. Maka pondok pesantren, contohnya di Ma'had Tarbiyah Al-Hadisah lil Muhammadiyah Wanayasa, mencoba melalui dari hal yang kecil agar sampah-sampah limbah rumah tangga, sisa-sisa makan dari para santri dan santriwati untuk dimanfaatkan agar lebih produktif. Misalnya, sebagian langsung kita berikan kepada peternakan endok. Satu sisi tentu akan bernilai ekonomi, karena pakannya tidak beli, tetapi memanfaatkan sisa yang sudah ada. Yang kedua, sampah organik juga diolah sedemikian rupa. Kalau di sini kita buat yang namanya rumah magot. Sisa-sisa makanan itu kemudian diolah untuk diore oleh magot-magot itu. Dalam waktu 20 hari sampai dengan 30 hari akan besarlah magot-magot itu. Dan magot itu punya protein yang tinggi. Kalau kita berikan kepada peternakan unggas, misalnya endok yang kita punya, itu akan lebih cepat pertumbuhannya dan juga kualitas dagingnya akan lebih baik. Sisanya kita juga ada perikanan, diberikan kepada lele, kepada mujahid dan lain sebagainya, maka nanti akan lebih cepat tumbuh berkembangnya si perikanan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dari kisah ini sesungguhnya dalam surat Surat Al-Imran 191 dikatakan, wa ma khalaqta hadza batila.
Sesungguhnya Engkau Allah tidak menciptakan sesuatu itu yang sia-sia. Orang sering memandang jika berkaitan dengan sampah pasti di sisi negatifnya. Tetapi jika yang memandang orang yang tepat, orang yang menggunakan ulul albab, tidak ada sesuatu ciptaan Allah itu yang tidak ada gunanya. Termasuk hal ini sampah yang boleh jadi orang akan memalingkan mukanya karena jorok, karena juga berbau busuk. Tetapi di tangan-tangan tertentu justru sampah akan menghasilkan uang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini terjadi. Maggot-maggot itu jika kemudian nanti semakin banyak, maka bisa untuk dimanfaatkan dari sisi ekonomi pondok. Maka pondok akan mandiri, akan terbantu kebutuhan ekonominya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya ulul albab yang melihat semua ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya, meskipun secara umum menurut kacamata manusia tidak ada gunanya. Di sisi yang lain, selain kemudian maggot, kemudian pengolahan sampah organik dan non-organik menjadi nilai ekonomis, satu sisi juga kemudian lingkungan akan menjadi bersih. Bau busuk akan jauh dari lingkungan kita. Yang ketiga, akan menjadikan inspirasi bagi siapapun yang melihat, menginspirasi para santriwan dan santriwati bagaimana memperlakukan segala ciptaan Allah, termasuk yang orang lain memandang negatif bisa menjadi dikelola dan akan menghasilkan sisi positif. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sesungguhnya Islam yang dibutuhkan, Islam yang didengungkan, karena ternyata ajaran-ajaran Islam yang begitu adiluhung, yang luhur sekali, tetapi ternyata kadang tidak berkorelasi positif terhadap kehidupan nyata. Saatnya umat Islam untuk mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasul-Nya melalui kehidupan yang nyata, tidak hanya sekedar wacana, tetapi praktek tampaknya sangat dituntut untuk itu semuanya. Walau alam bisawab, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.